angle-nya diatur agar talinya bisa lebih kuat, misalnya seperti itu ya. Bayangkan kalau tali ini tegak lurus gitu ya, atau kalau flat ya pasti lebih mudah ya, bahkan tidak ada gaya yang bekerja. Kalau flat, N-nya cuma satu ke atas, W-nya ke bawah, N-nya ke atas, sigma fx-nya hanya TAB, ya 0 ya, TAB sama dengan 0. Jadi kalau dia flat, nggak miring gini ya, nggak ada gaya yang bekerja untuk menarik tali tersebut. Ya iya sih. Nggak ada dorongan untuk jatuh ya. Tapi kalau dia lurus begini mobilnya, TAB-nya akan full seberat dari mobilnya. Kebayang ya? Ya semoga kebayang. Kalau mobilnya lurus, TAB-nya 0. Kalau gini, TAB-nya full sama dengan W. Gitu ya. Kalau ini 20 derajat, TAB-nya hanya sepertiga dari W-nya. Oke, itu free body diagram, kemudian hitung-hitungannya. Nanti sinus, cosinusnya dicek lagi ya angka-angkanya. Oke. Nah, ini contoh yang puli ya. Jadi sebenarnya puli kalau kita ada prinsip puli yang harus kita tahu bahwa untuk satu katrol, gaya ini dan gaya ini akan sama, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita susun seperti ini, gaya ini akan sama dengan gaya ini. Tapi akan ditahan oleh gaya ini. Beban ini akan ditahan oleh ini. Ya, gitu ya. Free body diagramnya nih ya. Kemudian yang ini akan ada gaya ke bawah yang sama dengan gaya ini. 1 sama dengan 2, gitu ya. Di sini ada 3 sama dengan 4. Di mana 4 adalah gaya 5, di mana dia sama dengan 6. Mungkin ribet ya, nggak apa-apa, ini hanya contoh aja. 4. 7. Ya, ini 4. Gitu ya, kalau kita mau lihat satu objek ini, ada 3 gaya gitu ya. Kemudian objek ini ada 2 gaya. Objek ini ada 1, 2, 3, 4 gaya. Kalau kita hitung tadi ya, menggunakan sigma, ini FY semua ya, atas bawah doang. Kita bisa mendapatkan bahwa tension untuk mengangkat beban ini adalah bebannya dibagi 4, kira-kira gitu ya. Jadi, kenapa kita kalau menggunakan katrol dengan konfigurasi seperti ini, ya, setelah dihitung menggunakan model matematis tadi atau pendekatan equilibrium tadi, kita hanya perlu mengangkatnya sebesar ini ya, MA per 4. Artinya apa? Yang beban ini kalau kita angkat langsung itu MA atau massa di objek A. Kalau pakai katrol seperti ini dengan konsep yang tadi, ternyata kita hanya perlu mengangkat seperempatnya. Kalau katrolnya cuma 2, kalau nggak salah setengahnya. Ya, jadi kalau kalian nimba air, ya dibuat konfigurasi seperti ini akan mengurangi kira-kira 1/4 dari massa yang kamu angkut, gitu ya. Itu untuk puli ya. Kita lanjut yang ini aja. Nah, ini ada, anggaplah blok mesin ya. Blok mesin diikat di sebuah tali. Digantung di mana ujung tali tersebut ada 2, satu ke B, satu ke C, di mana memiliki sudut tertentu. Yang ditanya berapa tension di AB dan di AC. Oke. Atau bisa ya mungkin pertanyaannya bisa berapa spesifikasi tali AB yang dibutuhkan atau tension AB yang dibutuhkan dan tension yang dibutuhkan. Oke.
Sekarang yang pertama kita buat adalah free body diagramnya, ya. Jadi kita punya ini free body diagram dulu ya. Ini, kemudian ini begini, kemudian begini. Itu kira-kira ya. Aduh, miring lagi, nggak apa-apa. Ini titik A. Kita lihat di titik A. Di titik A, kita lihat di sini ada berat dari si blok mesinnya. Yaitu ke arah, sekali lagi, ke arah Y negatif. Yaitu 200 kilogram kali 9,8. Yang menarik adalah yang ini ya. Yang miring-miring ini ya. Ke sini ada TAC. Ke sini ada TAB. Kemudian, kalau dilihat dari sudut ini, artinya sudut yang sebelah sini akan sama. Paham ya? Kalau kita lihat sudut ini, artinya yang sebelah sini akan sama. Oke? Sudut yang saling berlawanan akan memiliki jumlah besar yang sama lah, kira-kira gitu. Sehingga kita akan punya di sini 60. Kemudian kita akan punya di sini 45. Sehingga GG-nya kita buat ya. Di sini adalah TAC cos 45. Di sini adalah TAC sin 45. Oke. Kemudian ya nggak apalah, ini aja. Di sini ada TAB cos 60. Kemudian yang tegak lurus ke sini ada TAB sin 60. Oke, sampai sini ada yang bingung sama free body diagramnya? Bisa diikuti? Bisa ya? Sekali lagi, ada blok mesin, beratnya 200 kg. Direpresentasikan dengan gaya seperti itu ya. Di titik A, dia ada berat ke bawah. 200 kg kali 9,8. Oke. Yang ditanya adalah berapa TAB dan TAC. Oke. TAC ke arah kanan, sudutnya 45 karena dia di atas ya, ditangkap 45 juga. Apa diikat di sudut 45 juga. 60, ini 60 sama, sehingga karena dia berlawanan sisi, sehingga dia 60 juga di sini. Kemudian kita translasikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y. Oke. Kalau sudah dapat semua gayanya, baru kita buat sigma fx sama dengan 0. Di X ada apa saja? Di X hanya ada ini dan ini. Oke. Berarti 0 sama dengan yang positif adalah TAC ya. TAC sin 45 dikurangi TAB. Kok sin? Cos ya. Cos 45 dikurangi TAB cos 60. Ini ya. Kemudian kita punya sigma FY sama dengan 0. Apa saja? Ternyata si W ini minus 200 kali 9,8 tambah TAB sin 60 tambah TAC sin 45. Oke. Ini dulu sampai sini. Ada yang belum dipahami? Bisa diikuti? Oke. Kita selesaikan dulu ya. Cos 45
Berapa cos 45? 0 sama dengan cos 45. 0,7 ya. Di sini berarti 0,7 TAC. Dikurangi. TAB-nya adalah cos 60. Sama, kurangi 0,5 TAB. Bisa dipahami ya? Up. Eh, eh. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Kita selesaikan. 200 kali 9,8. Ibu sini dah. Bu, Berarti di sini adalah 1960 Bu, sama dengan Ibu, sini dah. 0,8 TAB plus Siapa yang nempelin koyo di sini? Ih, biar aja nggak koyo kecil-kecil. 0,7 TAC. Sampai sini paham? Paham. Ini tahap 1, ini tahap 2 ya. Tahap 3. Kita buat eliminasi, dan substitusi. Gimana caranya? 0 sama dengan 0,7 TAC min 0,5 TAB. Di sininya adalah 1960 0,7 TAC plus 0,8 TAB. Sampai sini? Oke. Bisa mengikuti ya. Kemudian seperti zaman SD, dikurangi jadi ini 1960 sama dengan minus 1,3 TAB. Oke. Step keempat, TAB sama dengan 1507 Newton lah. Oke. Dari mana? Dari sini ya. TAB sama dengan 1960. Benar ya? Bagi 1,3 gitu ya. Yang kelima, TAC. Substitusikan angka ini ke mana aja lah, boleh. Ke sini atau ya ke sini boleh lah. Kemudian dicari TAC-nya berapa. Silahkan saya tunggu jawaban TAC-nya berapa. Sekali lagi saya ulangi dulu ya. Ada satu blok mesin diikat oleh tali. Nah, tali ini ujungnya ada dua. Satu ke B, satu ke C. Di mana sudutnya berbeda. Kalau ke B sudut 60, ke C sudut 45. Oke. Yang ditanya, berapa tension yang dibutuhkan ke yang 60 atau ke AB dan ke AC. Berapa tension yang diterima oleh kabel AB dan AC akibat beban di si blok mesin ini. Caranya gimana? Caranya kita prinsip kesebangunan, kita tahu sudutnya, sudut di atas 60, di bawah juga 60, sudut di atas 45, di bawah 45. Oke, udah tahu sudut, kita translasikan semua ke sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X, karena dia nempel dengan sudut, jadinya kosinus. TAB kosinus 60, TAC kosinus 45. Kemudian yang ke atas, TAB sin 60, TAC sin 45. Baru kita buat sistem equilibriumnya. Sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0.
Sigma Fx ada TAC cos 45 dan TAB cos 60. Sigma Fy ada TAB sin 60, TAB sin 45, dan berat dari blok mesinnya sendiri. Setelah kita hitung, kita akan mendapatkan dua persamaan garis dengan dua variabel tidak diketahui. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan eliminasi dan substitusi. Ini dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sini, didapatkan eliminasi TAC, didapatkan TAB, kemudian substitusikan ini ke salah satu persamaan untuk mendapatkan TAC. Oke. Oke. Silahkan berapa TAC-nya? Atau ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, berapa TAC-nya? Ada yang bisa? Ada yang sudah? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami cara pengerjaannya? Oke, kira-kira TAC-nya berapa? Dengan memasukkan misalnya ke 0 sama dengan 0,7 TAC minus 0,5 kali TAB. TAB-nya adalah 1507. Ada yang sudah? Ada yang sudah? 1076 bukan, Pak? 1076. Iya, benar nggak ya? Ada yang lain? Tidak ada? Sama? Betul ya? Jawabannya adalah 1076.
Jadi apa artinya? Artinya, kali ini, yang B menahan 1.500, 1.500-an, yang kanan 1.076-an. Jadi, ini adalah beberapa cara, tahapan, bagaimana mengoperasionalkan gaya-gaya yang bekerja di sebuah objek yang kita observasi. Sekali lagi ini dasarnya sebelum nanti ini sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 akan kita pakai sampai akhir pertemuan ya, sampai semester ini berakhir. Kita akan fokus ke sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 di kondisi atau ini kan masih objeknya masih objek gitu ya. Maksudnya masih belum ngomongin struktur. Nanti saat kita udah mulai ngomongin struktur ke frames, ke trusses gitu ya, rangka batang, itu prinsipnya sama, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Tapi bagaimana kita menentukan mana yang disumbu X, mana yang disumbu Y, itu yang sangat penting ya. Itu silahkan kalau udah selesai. Ini kita minggu depan sambil review, kita akan kerjakan ini ya. Minggu depan aja sambil review hitung-hitungan sekarang. Kemudian, nah ini sebenarnya hitungannya atau prinsipnya yang tadi kita hitungkan ke sigma fx dan sigma fy ya. Tapi harusnya, bukan harusnya ya, lebih kompleksnya adalah menggunakan tridimensional. Ya. Sehingga sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma fz sama dengan 0. Karena kita udah belajar juga IJK. Ya. IJK, dot product, cross product, kita udah pelajari. Nah, ini sebenarnya bisa kita, jadi kalau ada beban 100 kilo, oke, kemudian ditahan di titik A, sebenarnya seperti tadi konsepnya, tapi ke 3 titik, C, B, dan D. Nah, kalau ini, yang kita lakukan apa? Kita membuat vektor-vektornya ya. TAB, TAC, dan TAD. Cara membuat vektornya, ini ya, vektor ini adalah, berarti berapa nih? 4 kurangi min 4. Berarti TAB ya, kita tulis di sini ya, contoh. TAB adalah 8, saya hapus dulu deh. Kita tulis dulu deh, TAB. Sama dengan apa? 8I, kemudian J-nya tidak ada ya, plus 2K. Paham? Karena akhir, ada ya, 0 ke min 4 ya. Salah. Salah berarti saya salah lihat. Kita lihat di sini, TAB adalah 4I, kemudian min 4J plus 2K, gitu ya. Kemudian TAC. TAC adalah min 2I, min 4J, min 2K. Kemudian TAD adalah min 3I, min 4J, plus 3K. Oke ya. Jadi kita punya 3 vektor tersebut. Ya. Nah ini nanti jumlah dari semua ini harus cari besarannya. Sekali lagi ya, kalau udah ada IJK-nya, artinya sudah ada arahnya. Paham ya? Kalau udah ada IJK-nya, artinya sudah ada arahnya. Oke? Sudah arahnya. Ini besarannya tahu kan? Akar dari 4 kuadrat, bla 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 bla, sama dengan akar dari 2 kuadrat, sama dengan akar dari 3 kuadrat, berapa? Kemudian, semua itu harus sama dengan ini. Harus sama dengan ini ya. 100 kilogram.
Jadi besaran AB, besaran AC, besaran AD harus sama dengan 981 Newton atau 100 kg kali 9,8. Oke ya. Jadi itu ini prinsipnya seperti itu ya, tapi untuk kompleksitas sampai saat ini kita yang di 2 dimensi saja. Jika dibutuhkan nanti baru kita akan recall bagaimana cara menyelesaikan ini ke 3 dimensi. Itu untuk hari ini. Minggu depan kita akan review sedikit bagaimana menghitung equilibrium di objek. Minggu depannya lagi sambil kita mempelajari materi selanjutnya di minggu depan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Belum, Pak. Cukup ya. Ketemu lagi minggu depan. Sebenarnya minggu ini adalah libur Chuseok ya di sini. Minggu depan hari Sabtu ya. Hari Sabtu sepertinya udah nggak libur sih. Jadi mungkin minggu depan saya bisa hadir, tidak ada masalah. Ya, baik itu aja. Materinya akan saya upload. Oh ya, kemudian tadi lupa saya sampaikan ya, teman-teman yang Mekanika Fluida 1, untuk ketua kelas, jika belum dihubungi laboran, sampai hari Senin kabari saya ya. Karena saya sudah menginformasikan ke laboran kira-kira jadwal untuk kalian praktikum di tanggal 18 seperti apa. Baik, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak.